Selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Selamat hari Minggu, Bang. Selamat hari Minggu, Bang Henry. Ya, selamat hari Minggu bagi kita semua. Nah, Kak Melpa dan Kak Clara, hari ini kita spesial. Kenapa? Karena kita pakai baju putih nih, Kak. Kira-kira kenapa ini kita harus pakai baju putih hari ini? Karena hari ini hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yes, benar sekali ya. Hari Paskah, Bang. Iya, Paskah. Jadi Paskah itu artinya adalah Hari kebangkitan Tuhan Yesus Iya. Kristus. Nah, di hari Paskah itu adik-adik biasanya itu identik dengan apa? Ayo adik-adik yang di rumah tahu nggak? Kira-kira tahu nggak ya Kak Melpa dan Kak Clara? Iya, telur Paskah, Bang. Iya. Abang punya nih telur Paskah. Kalau Kak Clara sama Kak Melpa ada telur Paskahnya, Kak? Ada tadi, Bang, tapi udah aku makan. Waduh, udah habis nih dimakan Kak Melpa. Kalau Kak Clara? Benar. Sama udah dimakan. Juga kenyang. Oke, baiklah. Jadi kan adik-adik, nah pada minggu kali ini di tanggal 4 April kita memperingati Minggu Paskah yang identik dengan telur. Nah, kenapa Bang Paskah identik dengan telur? Karena telur itu melambangkan kehidupan. Ya, melambangkan kehidupan yang dimulai dari benda mati namun bisa adanya kehidupan yang muncul yang baru. Nah, adik-adik, mungkin kita tahun ini tidak merayakan Paskah dengan mencari telur, tetapi kita bisa memaknai Paskah itu sesungguhnya dengan baik, dengan kita menyadari bahwa Kristus telah bangkit, sama seperti yel-yel kita ada yang baru ini, Kak. Iya. Apa itu, Bang? Kasih tahu nggak ya, Kak? Kasih tahu dong. Oke, jadi kalau abang menyampaikan selamat Paskah adik-adik, maka adik-adik menjawab Yesus menang Kalahkan kalahkan maut. maut. Oke, apa tadi Kak Clara? Yesus menang, Kalahkan kalahkan maut. Oke, kita coba ya kakak-kakak. Oke. Oke, selamat Paskah adik-adik. Yesus menang, Kalahkan kalahkan maut. maut. Selamat Paskah adik-adik. Yesus menang, kalahkan maut. Yes, Yesus menang kalahkan maut. Itu yang menjadi yel-yel kita pada Minggu Paskah kita pada hari ini. Nah, adik-adik yang di rumah, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Tentu harus ada yang dipersiapkan dong ya kan, Kak? Iya, Ya, apa-apa aja pastinya tuh? Hati, Ya, apalagi Kak? pikiran, dan pastinya Alkitab. Iya, Duduk jadi- yang manis ya kan, Bang? Benar sekali. Jadi harus persiapkan Alkitabnya, sudah berpakaian rapi tentunya, dan mempersiapkan hati, pikiran, semuanya sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan. Baik adik-adik, selamat mengikuti ibadah kita pada hari ini. Nah, adik-adik, untuk menambah sukacita semangat kita di pagi hari ini, kita bernyanyi dari lagu yang pertama, Dia Lahir Untuk Kami. Ayo adik-adik, dengan semangat kita nyanyikan lagu ini. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Oke adik-adik, kita bernyanyi dari Anak Allah, Yesus namanya. Mari kita bernyanyi. Anak Allah, Yesus namanya, menyembah
rumah, hari ini kita sangat bersuka cita karena Yesus telah bangkit mengalahkan kuasa maut. Dia menang dan bangkit. Untuk itu, kita akan bernyanyi dari lagu Ku Menang bersama Yesus Tuhan. Semangat ya adik-adik. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita satukan hati, kita berdoa. Ayo, tundukkan kepalanya, lipat tangannya. Bapa di surga, terima kasih buat hari yang cerah yang Tuhan beri kepada kami untuk bisa kami nikmati. Terima kasih ya Bapa, hari ini kami memperingati hari Paskah, hari kemenangan karena Yesus telah bangkit. Kami mau beribadah bersama dengan guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Hingga firman yang akan disampaikan oleh Kak Feni dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat guru-guru sekolah minggu kami yang telah mempersiapkan ibadah ini dengan baik. Kami memohon kiranya kami dapat beribadah dengan tenang dan tidak mengganggu adik-adik kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Inilah doa kami ya Bapa. Terimalah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita ucapkan amin. Mendengarkan firman, siapkan hati dan pikiran kita, dan jangan lupa siapkan Alkitabnya. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 96, Nunga Talu Hamatian. Kita satukan hati kita berdoa.
Kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan di pagi hari yang indah ini. Kami boleh bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu beribadah secara virtual. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati hati dari adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Engkau yang pimpin hati mereka untuk mereka boleh mengerti firman Tuhan. Berkati semua guru sekolah minggu yang telah menyiapkan ibadah ini. Biarlah Tuhan Engkau yang menyertai mereka. Ampuni kami atas segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, kembali lagi bersama dengan guru-guru sekolah minggu di ibadah virtual hari ini. Saat ini dengan Kak Feni Pospos akan berbagi cerita tentang kebenaran firman Tuhan dengan adik-adik. Ayo, mana Alkitabnya? Iya, semua sudah menyiapkan Alkitabnya, luar biasa. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Matius, kitab Injil Matius 28, Matius 28 ayat 1 sampai 10. Ayo sekali lagi ya, Matius 28 ayat 1 sampai 10. Kakak akan bacakan, adik-adik di rumah ikuti, oke? Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Di sanalah mereka akan melihat aku." Ya, demikian firman Tuhan adik-adik. Adik-adik yang terkasih, saat ini kita ada di minggu yang sangat-sangat membahagiakan bagi orang-orang percaya. Ini adalah hari kemenangan kita. Hari apa itu? Benar sekali, kalau adik-adik berkata hari Paskah, kalian benar. Maka hari ini kita merayakan hari apa? Paskah. Kira-kira apa itu Paskah? Coba ada nggak yang tahu apa itu Paskah? Setiap tahun kita merayakannya. Biasanya adik-adik mungkin ada di gereja ya, mencari telur Paskah. Ya kan, bangun pagi-pagi seperti perempuan tadi ya, bangun pagi-pagi untuk melihat kubur Yesus. Apa itu Paskah? Paskah artinya adalah hari kebangkitan. Jadi Paskah adalah hari di mana kita memperingati kebangkitan Yesus. Yesus telah bangkit. Ya benar, Yesus bangkit. Masa sih Kak, ada yang sudah meninggal bisa bangkit? Orang mati bisa bangkit? Ya, Yesus kita itu bangkit mengalahkan maut. Maka kita menjadi pemenang. Adik-adik yang terkasih, saat ini kakak mau membagikan satu video menarik untuk adik-adik tonton tentang bagaimana sih sebenarnya kebangkitan Yesus itu. Oke, kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan.
Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, batu telah terguling. Setelah Maria memberi kabar ke murid-murid yang lain, dia pun terduduk lemas dan dia menangis. Tak lama berselang, murid yang lain dan Simon Petrus menyusul ke kubur Yesus. Mereka menjenguk ke dalam. Dan melihat kain kafan sudah tergeletak. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah untuk memberitahukan kepada yang lain. Tetapi Maria Magdalena tetap di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Bagaimana adik-adik? Sudah tonton videonya kan? Nah, videonya sangat menarik. Iya, jadi benar sekali. Yesus benar-benar bangkit. Itu tidak sebuah kebohongan, tapi kebenaran. Ya, kenapa sebuah kebenaran? Karena kubur Yesus itu kosong. Kemana Yesus? Dia telah bangkit. Seperti apa yang dikatakannya? Pada hari ketiga ia akan bangkit kembali. Ia akan hidup kembali. Jadi kita menyembah Allah yang hidup. Nah adik-adik, pada saat peristiwa kebangkitan Yesus, ada loh saksi-saksinya. Siapa-siapa aja ya saksi-saksinya. Saksi ini adalah mereka-mereka yang benar-benar melihat kejadian itu. Nah, di dalam kubur Yesus, ya, kubur Yesus itu ditutup dengan batu yang sangat besar. Sangat besar, tidak ada yang bisa mendorong batu itu, membuka gua itu.
Nah, goa itu juga dijaga oleh tentara, para tentara menjaga. Nah, jadi tentara-tentara menjaga kubur Yesus supaya tidak ada yang mengambilnya. Ya kan? Mereka menjaga goa itu, goa yang ditutup dengan batu besar. Nah, pada saat kebangkitan Yesus juga ada perempuan-perempuan yang sangat mengasihi Yesus. Ya, siapa-siapa saja mereka? Ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus, dan ada Yohana. Nah, perempuan-perempuan ini sangat mengasihi Yesus. Pagi-pagi sekali mereka bangun, berjalan menuju kubur Yesus untuk merempahi, memberikan rempah-rempah kepada mayat Yesus, kepada jenazah itu. Jadi pada saat pagi-pagi sekali, pagi-pagi buta mereka bangun. Mungkin adik-adik masih ngantuk ya, jam 5 pagi masih ngantuk ya kan. Tapi perempuan-perempuan ini mereka dengan sukacita bergegas. Mereka bergegas pergi untuk melihat kubur Yesus ya. Tapi apa yang mereka temukan? Mereka melihat lubang itu terbuka, goa itu terbuka. Ternyata apa yang terjadi? Malaikat Tuhan mendorong batu itu ya kan. Dan goa itu terbuka. Wah, luar biasa sekali. Kira-kira pada saat itu mereka ketakutan gak ya? Iya, mereka ketakutan. Apalagi para tentara, mereka sampai seperti orang mati. Ya, perempuan-perempuan itu berkata, mana Yesus? Mana tubuh Yesus? Mereka kecarian ya kan. Mereka mencari tapi tak menemukannya. Lalu malaikat Tuhan datang. Jangan takut, mereka katakan begitu, bahwa Yesus telah bangkit. Ya, bahwa Yesus telah bangkit. Benar sekali adik-adik. Maka apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui peristiwa ini, apa yang ingin kita dapatkan dari sini? Oke, kakak mau menyampaikan satu pesan untuk adik-adik. Silakan kembali kakak-kakak dan abang. Nah, pesan yang ingin disampaikan di sini adalah kakak mau kasih tunjuk ini. Apa ini adik-adik? Siapa yang dapat ini hari ini? Mungkin gak ada ya. Gak apa-apa, jangan bersedih ya. Nah, kakak mau jelaskan satu hal tentang telur ini. Telur ini benda hidup atau benda mati sih? Iya, benda mati. Kalau adik-adik menjawab benda mati, ya kalian benar. Ini adalah benda mati. Tapi dari benda mati ini terdapat kehidupan kalau ini diperami, ya kan? Akan muncul kehidupan yang baru. Seperti itulah peristiwa kebangkitan Yesus. Setelah kematian, maka hiduplah sesuatu yang baru. Maka lahirlah kehidupan yang baru. Maka kita ini adalah tebusan Tuhan. Manusia-manusia yang baru, yang telah ditebus dari dosa. Jadi adik-adik patutnya bahagia atau sedih? Bahagia dong. Oke, kalau kakak katakan selamat Paskah, adik-adik di rumah katakan Yesus bangkit dan menang. 1, 2, 3. Selamat Paskah, Yesus bangkit dan menang. Wah, luar biasa sekali adik-adik. Jadi ingat ya, pesan hari ini apa yang ingin disampaikan kepada adik-adik? Jangan takut. Jangan takut. Jangan seperti para prajurit ya, mereka takut. Maria juga pada saat itu dia takut. Tapi Tuhan katakan jangan takut. Karena Yesus telah bangkit dan menang. Di tengah-tengah COVID-19 ini, di tengah-tengah pandemi ini, adik-adik di rumah juga jangan takut. Yang penting apa? Cuci tangannya rajin, pakai masker kemana-mana. Oke, tetap makan makanan yang sehat supaya kita tetap fit, tetap sehat. Oke adik-adik? Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya di tengah-tengah pandemi ini, tetap mengandalkan Tuhan. Dan satu lagi, jangan takut. Kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa adik-adik yang ada di rumah. Biarlah Tuhan Engkau yang semakin memberikan mereka keberanian untuk melakukan kebenaran. Biarlah Tuhan Engkau yang memampukan mereka untuk tetap sehat di tengah-tengah pandemi ini, untuk tetap bersuka cita merayakan hari kemenangan ini. Tuhan berkati
kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, Tuhan yang melindungi dan menjagai mereka. Berkati guru-guru sekolah minggu agar tetap sehat untuk boleh menyiapkan ibadah virtual di ibadah-ibadah selanjutnya. Ampuni kami Bapa atas segala dosa-dosa kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Wah, luar biasa ya firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Feni tadi. Nah, adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak takut karena Tuhan Yesus telah bangkit mengalahkan kuasa maut. Nah, untuk menutup ibadah kita hari ini, kita nyanyi dari buku Ende nomor 633 ayat 1. Nunggah hehe Kristusi. Adik-adik sekolah minggu, karena ibadah kebangkitan Yesus Kristus sudah selesai, kita mau tutup dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami. Sama-sama kita ucapkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Kami dari guru-guru sekolah minggu HKBP Pardamaian Medan mengucapkan selamat Paskah bagi Yesus memberkati.